Namo Buddhaya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada DBS dan Asian Keminda atas kesempatan untuk mengikuti Pabaja kali ini. Terus yang kedua, terima kasih kepada saya Lai Utara ya, selaku guru pembimbing meditasi kali ini. Saya Lai Utara adalah guru yang sangat skillful dalam meditasi. Beliau membimbing kita. Interview wajib setiap peserta, terutama saya, ya, dapat mengetahui, ya, terutama saya sendiri, ya, mengetahui letak-letak kesalahan yang saya lakukan dalam meditasi, terus kemudian hambatan-hambatan yang saya hadapi, ya, dengan penuh kesabaran beliau memberikan instruksi-instruksi dan nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk. Salah satunya adalah seperti, ya, sadari nafas, jangan fokus kepada nafas. Fokus kepada nafas akan memberikan effort atau energi yang berlebih sehingga kita tidak bisa konsentrasi. Terus kemudian adalah meditasi membutuhkan kesabaran. Ini adalah modal yang bagus, ya, untuk saya terutama nanti bisa menjadi modal utama untuk belajar atau praktek di rumah dengan petunjuk-petunjuk tersebut. Kemudian adalah ini adalah Pabaja saya yang ketiga kali di sini. Saya sangat menyukai hutan-hutan di sini. Hutan ini memberikan saya kedamaian, ketenangan, ya. Saya sangat mencintai. Ya, hutan ini memberikan udara yang sangat segar untuk kesehatan saya terutama. Saya menjadi lebih fresh, lebih energik di sini. Dan kemudian saya menemukan kedamaian. Itu hutan ini saya sangat mencintai. Kemudian mengenai fasilitas yang disediakan panitia, menurut saya lebih dari cukup untuk seorang pabajita. Dan kepada panitia yang sudah, ya, dengan tulus melayani kami dari persiapan awal sampai hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang banyak, ya. Ketulusan dan kebaikan Anda semua semoga bisa menghasilkan kebahagiaan, kesuksesan saat ini, nanti, ataupun yang akan datang. Kepada Asian Keminda dan juga saya Lai Utara, semoga Bante dan saya Lai selalu sehat-sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Budi Dharma, peserta dari Pekanbaru, Pabaja DBS 2018. Berbicara meditasi, itu teknik yang sering kita dengar, itu teknik Anapanasati. Yang mana teknik ini saya juga belum mengenalnya dengan clear ataupun jelasnya gimana. Namun kita sering dengar bahwa belajar meditasi itu sulit, bahkan mengundang stres. Dan mungkin juga adanya isu-isu miring mengenai meditasi. Tapi setelah saya ikutin meditasi ini dan mendapat pengarahan dan binaan dari saya Lai Utara, meditasi Anapanasati ini suatu pekerjaan atau suatu yang mudah sekali. Yang mana ini teknik meditasi yang diajarkan oleh Buddha aslinya. Kita hanya mengamati objek pernafasan. Itu adalah pekerjaan sangat mudah. Kenapa? Nafas itu memang sudah ada di badan kita. Jadi kalau ada badan kita, apa sulitnya dan apa stresnya dan apa yang harus diisukan miring gitu loh. Karena nafas itu ada di badan kita. Jadi nggak ada perlu yang kita sangsikan mengenai meditasi yang diajarkan Buddha itu sendiri. Dan di saat kita dibimbing dalam Pabaja kali ini, saya Lai Utara juga melakukan interview kepada kami semua, sehingga kami semua itu tahu bahwa kesalahan kami di mana dan perlu kita perbaiki gimana, sehingga kita juga bisa melakukan tekniknya makin hari dan makin baik implementasinya. Itu kira-kira mengenai meditasi Anapanasati.
yang sering kita baca di suta-suta juga sering kita baca ya, itu mengenai Anapanasati itu sendiri. Demikian mengenai meditasi Anapanasati itu menurut pengalaman saya. Terus selanjutnya mengenai fasilitas dan kepanitiaan. Saya jujur dengan pribadi saya sendiri, saya menyampaikan salut dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras begitu hebatnya, mau meluangkan waktu dan mau membuat diri mereka untuk menjadi bagian yang sulit gitu loh. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita di sini itu harus dilayani, karena kita diwajibkan untuk noble silent selama 10 hari. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan para panitia harus mempersiapkan segala sesuatunya dari bangun pagi kami jam 4 hingga tidur kembali jam 10 malam, dan itu harus dipenuhi dengan baik. Dan segala sesuatunya itu bukan berarti jam 10 malam terus selesai. Mereka akan bekerja terus hingga besok paginya akan menyiapkan persiapan-persiapan berikutnya. Itu dari saya mengenai kepanitiaan dan fasilitas. Dan saya juga sampaikan, tetaplah berkarya dan tetaplah menjadi baik untuk selanjutnya. Terima kasih dari saya, Budi Dharma. Selamat pagi, saya Haryo Suparmun beserta Pak Baja kali ini. Dan ini adalah Pak Baja saya yang pertama. Selama ini saya memang belum pernah retret sampai berhari-hari. Ini adalah retret yang paling panjang. Sampai saat ini saya tidak ada kesulitan, semua lancar. Hanya saja meditasi masih kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Saya ingat sampai hari keempat baru mulai membaik meditasi saya, dan ada sesi yang sangat bagus sekali yang memberikan pengalaman meditatif yang sangat baik buat saya. Nah, ini berkat saya mengikuti semua tahapan yang disarankan, yang diajarkan, dibimbing oleh Sayalai Utara, yaitu konsentrasi pada nafas keluar dan masuk. Tapi sampai saat ini memang masih hasil konsentrasi masih on and off, cuman semakin hari semakin baik. Adapun bimbingan dari Sayalai Utara saya masih bisa mengikuti, karena selama ini mengikuti pelajaran yang dibimbing oleh Asin Keminda sangat membantu saya untuk memahami paparan dan teori-teori yang disampaikan oleh Sayalai Utara. Ya, semoga beberapa hari ke depan saya bisa lebih baik lagi di dalam meditasi, sehingga hasilnya bisa membantu saya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mengenai fasilitas yang ada, termasuk lokasi ini sangat baik sekali, sangat mendukung untuk menjalankan proses meditasi, terutama lingkungan alamnya, keheningan tempatnya, semua ini sangat baik buat saya, sehingga saya bisa berlatih dengan baik. Ada banyak tempat yang indah juga, banyak tempat yang sejuk, banyak tempat yang tenang untuk saya berlatih meditasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Asin Keminda atas kesempatan Pak Baja kali ini, juga Sayalai Utara yang sudah membimbing saya dengan baik, memberikan kepada saya pengetahuan meditasi, pengetahuan abhidhamma yang baik, dan juga kepada seluruh panitia, kepada seluruh dayakap yang menyediakan 4 kebutuhan pokok saya dan Pak Baja, teman-teman Pak Baja yang lain. Saya ucapkan sangat terima kasih. Semoga semua berkah
didapatkan oleh mereka. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukiyoto, semoga Anda berbahagia. Saya menjadi peserta Pabaja sementara tahun 2018 yang diadakan oleh Dhamma Wihari Buddhist Studies atau DBS. Tentunya sangat berbahagia sekali dan menjadi pengalaman yang luar biasa bisa menjadi peserta dari Pabaja DBS angkatan keempat ini. Pada Pabaja kali ini kami dibimbing oleh guru dari meditasi dari Myanmar, yaitu Saleh Utara. Baiklah, saya akan sedikit sharing tentang pengalaman selama latihan meditasi ini. Pada awalnya saya merasa agak sulit untuk konsentrasi karena kaki saya terasa sakit, kemudian beberapa bagian badan saya juga terasa gatal sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Nah, setelah interview dengan Saleh Utara, saya kemudian diberikan bimbingan berupa 5 langkah yang harus dilakukan oleh seorang peserta latihan meditasi Anapanasati. Nah, kelima langkah tersebut diantara lain adalah bagaimana dapat menentukan posisi duduk yang baik, posisi tangan, kemudian yang sangat penting adalah menegakkan tubuh bagian belakang agar setegak mungkin di dalam melakukan meditasi. Dan tentunya sebelum melakukan meditasi yang sangat penting adalah peserta harus merilekskan semua tubuh dan pikiran sehingga nantinya dapat melakukan konsentrasi terhadap nafas masuk dan keluar. Setelah saya melakukan apa yang dibimbing oleh Saleh Utara, ternyata hasilnya baik sekali. Rasa sakit di kaki juga berkurang cukup baik. Kemudian juga rasa gatal juga menjadi hilang. Sehingga saya dapat berkonsentrasi dengan baik terhadap napas masuk dan keluar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Saleh Utara yang telah membimbing saya dalam latihan kali ini. Saya juga merekomendasikan kepada siapa saja untuk mengikuti program Pabaja DBS ini. Karena saya melihat bahwa paling tidak ada 3 faktor yang menjadi kelebihan dari program Pabaja DBS ini. Pertama adalah dibimbing oleh guru meditasi yang berpengalaman dan yang telah memiliki pengetahuan abhidhamma yang sangat mendalam, sehingga dapat menjelaskan dengan baik fenomena-fenomena batin yang dialami oleh peserta selama latihan. Dan yang ketiga adalah tim panitia DBS yang telah bekerja dengan baik dan tanggap terhadap segala permintaan peserta. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada tim panitia DBS yang telah bekerja keras, yang dari sejak subuh, pagi, siang, sore, malam, subuh lagi, dan seterusnya selama 10 hari berturut-turut tanpa mengenal lelah. Dan saya juga melihat bahwa banyak panitia yang terdiri dari remaja putra-putri yang berasal dari siswa-siswi sekolah minggu DBS. Tentunya mereka telah mengorbankan masa liburannya untuk melayani para peserta. Nah, ini sangat diapresiasi dan sangat membanggakan. Dan kemudian yang terakhir, namun juga menjadi bagian yang terpenting dan terbaik dari layanan Pabaja DBS kali ini adalah tim konsumsi yang telah bekerja dengan baik, memberikan nutrisi yang sangat lengkap dan baik kepada peserta. Nah, saya melihat bahwa alasan dibalik tim konsumsi menyediakan atau menyiapkan nutrisi dengan sangat lengkap tentu tidak lain adalah karena peserta berasal dari berbagai kelompok atau berbagai lapisan usia, kemudian dengan berbagai, dapat dikatakan dengan stamina yang berbeda-beda, dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Nah, tentu membutuhkan asupan nutrisi yang baik dan lengkap. Nah, sehingga peserta dapat terus meningkatkan energinya dan dapat paling tidak mempertahankan stamina-nya. Dan lebih daripada itu, saya merasakan bahwa tim konsumsi DBS
telah memberikan kombinasi yang sangat variatif selama 10 hari dengan makanan yang sangat variatif. Dan tentu saja juga telah menghadirkan cita rasa yang demikian baiknya. Terima kasih untuk DBS. Semoga DBS dapat terus mengadakan program ini secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Sadu. Sukihonto, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sungguh satu kebahagiaan saya bisa mengikuti Pabaja DBS ini yang diselenggarakan selama 10 hari, yang dibimbing oleh Sayare Utara. Saya bercerita sedikit mengenai pengalaman saya selama mengikuti Pabaja ini, yang saya rasakan selalu ada perubahan, selalu membawa satu perkembangan yang lebih bagi diri saya dalam pengembangan meditasi. Teknik meditasi yang diajarkan oleh Sayare Utara adalah mengenai anapanasati, yaitu pernapasan. Kita cukup diajarkan duduk dengan tegak, perhatikan napas, keluar masuk napas, sehingga kita bisa konsentrasi. Jangan genggam yang terlalu yang berat, lepaskan perlahan, karena di dalam meditasi ini semakin kita menggenggam, semakin kami sulit mendapat. Hingga petunjuk dan arahan dari saya rasakan sangat berguna untuk saya di dalam pengembangan meditasi ini. Selama meditasi ini yang saya rasakan punggung yang selalu turun naik, saya coba ikutin arahan dari Sayare sehingga betul bisa bermanfaat dan saya semakin bisa berkembang dalam meditasi. Semoga keberhasilan ataupun pengembangan meditasi ini bisa membawa satu kebahagiaan buat Bante Asingkemida, Sayare maupun panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan Pabaja ini. Satu, kalau keberhasilan ini untuk membawa satu kebahagiaan buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Sukihonto, nama saya Silisa, berumur 33 tahun, berasal dari Malaysia. Ini pertama kalinya saya menyertai Pabaja dan juga pertama kali datang ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta hanya tujuan menyertai Pabaja, agar mencabar sedikit dengan moral dan disiplinnya. Selama ini, retreat yang saya menyertai ini tidak begitu strict, ketat peraturannya. Semuanya harus berdikari, bertanggung jawab pada diri sendiri, tertumpu pada diri sendiri, sehingga mengenal pada diri sendiri, faham apa yang harus kita usahakan. Jika mempunyai peluang di masa akan datang, saya akan menyertai sekali lagi. Mengenai pengalaman meditasi selama ini, saya telah meditasi 10 tahun dan Anapanasati ini ya sesuai untuk saya, yang diajar oleh Sayare Utara, yang teknik-tekniknya berbeza. Ia membuatkan saya menyadari banyak perkara, terutamanya melepas dan tidak kemelekatan dengan hal-hal duniawi ini. Mengenai supporting facility and volunteer-nya, apa yang membuatkan saya terharu sekali ialah volunteer ini menyediakan makanan vegetarian. Saya salah satunya seorang yang vegetarian. Saya juga di antara vegetarian, dan mereka menyediakan berbagai makanan dan minuman yang sihat. Dari segi makanan, obat-obatan, dan segalanya lengkap. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga jasa baik mereka itu dapat memberikan mereka kehidupan yang senantiasa bahagia. Sukihonto. Sukihonto, saya Anita Niki, berasal dari Malaysia. Saya menyertai program meditasi ini adalah pertama kali dan merupakan pertama kali datang ke Jakarta, Indonesia. Program ini dibimbing oleh Asingkemida dan guru meditasinya Sayare Utara. Dan program ini sebenarnya saya mendapat daripada teman saya dari Indonesia, merupakan salah seorang peserta di program ini. Namanya Kantiani. Oke.
Dan teknik yang saya pelajari selama program ini adalah teknik bagaimana cara kita melakukan meditasi anapasti, teknik-teknik dan cara-caranya. Teknik yang diajar oleh Shayla Utara adalah begitu jelas dan terang begitu. Dan pengalaman yang saya dapat selama berada di sini, bagi saya ini adalah pengalaman baru bagi saya sebab ini adalah pertama kali saya menyertai program ini. Dan semua apa yang saya pelajari memang baru bagi saya. Dan selama saya mempelajari cara-cara meditasi, saya dapat mencapai atau mempelajari sesuatu, bagaimana mencapai sesuatu yang baik untuk mencapai sesuatu yang baik dan kebijaksanaan yang sempurna, begitu. Dan selain daripada itu juga kan pengalaman yang saya dapat dari sini, saya dapat mendengar Dhamma Talk yang boleh menyadarkan kita tentang kehidupan kita yang selama ini kita tidak sadari, begitu. Dan selain itu saya juga mendapat motivasi daripada Bante Asin Kamida. Dia memberi motivasi dan sharingnya yang bagus untuk kami semua, bukan untuk saya tapi kami semua peserta, begitu. Dan untuk panitia, terima kasih kepada Bante juga dan panitia semua karena memberi peluang kepada saya untuk menyertai program ini. Sebab saya dari Malaysia begitu jauh sekali. Dan terima kasih, saya berpuas hati dengan layanan yang diberi, makanan, memang begitu baguslah. Dan tempat ini memang bagus sekali. Saya harap masa akan datang saya dapat berpeluang untuk menyertai program ini lagi. Terima kasih kepada Bante Asin Kamida, Shayla Utara dan semua panitia yang berusaha untuk memajukan program ini. Terima kasih. Sukhi Hontu, nama saya Yulia. Saya berterima kasih karena telah mendapatkan kembali kesempatan untuk mengikuti Pabaja kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Shayla Utara yang telah memberikan bimbingan meditasi Anapanasati yang sangat detail mengikuti karakteristik masing-masing orang. Saya sendiri telah diberikan nasihat bahwa walaupun saya telah lama bermeditasi, namun hal yang terpenting yang saya pelajari dari Pabaja kali ini adalah saya harus memahami dan harus menyadari setiap nafas masuk dan nafas keluar dalam setiap gerakan. Kemudian Shayla Utara juga memberikan bimbingan bahwa tidak bisa langsung ke metode counting karena apabila jika memang belum menyadari nafas masuk dan nafas keluar, ini akan membuat kita akan sengaja bernafas, jadi nafas yang dipaksakan. Saya juga berterima kasih selalu kepada Bante Keminda yang hampir tiap pagi membacakan Parita Aneka Jati Samsara dan pagi tadi juga membacakan syair Anatalakana Sutta yang kembali mengingatkan kelahiran kita kali ini sebagai manusia sungguh berharga sehingga kita harus sebaiknya mempunyai keterdesakan untuk menjalankan pati-pati selain juga pariyati untuk selalu meningkatkan karir kita dalam samsara ini. Juga terakhir kami berterima kasih kepada panitia Pabaja, Pak Yohendi dan seluruh tim, beserta seluruh volunteer yang saya tahu pasti mereka telah bekerja sangat keras, bangun lebih pagi dan bahkan sudah pasti tidur lebih larut daripada kami semua. Dan juga saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai upaya mereka yang menyediakan segala sesuatunya, jadwal dan bahkan menu dalam dual language, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Terima kasih semuanya. Sukhi Hontu. Okay, first of all, I want to express my thanks to DBS for providing me the opportunity to be here
to attending this meditation program. And during this retreat, I think I am making progress slowly but constantly. So I feel pretty happy. And I learned one thing more during this retreat is that I do not need to push myself very much, because it's not like a game tracing of a nimitta or something, or making a faster progress. It's just about a lifelong run for study, for learning, for being better. And in the last 2 days, I have one imagination in my mind. It's like we are in a very dark garden, or say a planet. We are searching for something. We have no way, we have no road. We cannot see how far we are from the goal, but we just keep going. And one day, maybe just after 1 minute, 1 second, we suddenly open our eyes, and in the darkness, there will be the light, and we can see. And I hope you and me and everyone, we can see it very soon. And I still want to say something more about the facility and about the Dharma work of the volunteers. During the days of staying here, I feel very grateful for their work, for their support. They are thinking of every details, and they will be there all the time when you need it. And make me impressed very much is their face. It's like they're so willing to help, and the humble feeling they give to you. This is what I will learn, what I will bring from here, from them, to my life. I will do the same thing to all the others. Thank you. Nama budaya, nama saya Debbie Sulastri. Saya peserta Pabaja yang berasal dari Pekanbaru. Ini merupakan program Pabaja pertama kali yang saya ikuti di sini. Untuk kali ini saya mengikuti peserta sebagai Atangga Sila. Mungkin nanti lain kali saya berkesempatan untuk mengikuti program Pabaja sebagai Sikawati atau Sayalai. Untuk pengalaman meditasi selama di sini yang dibimbing oleh Sayalai Utara, saya merasa untuk awal memang agak sulit penyesuaiannya. Dari hari pertama hingga sampai hari ke-7 baru saya merasakan ada progres di meditasi saya. Untuk program Pabaja kali ini yang diadakan oleh Dhamawihari, saya merasa para panitia sudah sangat bagus sekali mempersiapkan semua perlengkapan yang kami butuhkan untuk program kali ini. Sekian, Namo Buddhaya. Sukihotu, nama saya Meli. Saya ibu perumah tangga yang memiliki 4 anak. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing kami, Sayalai Utara, dan Asien Keminda yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti retret pada kesempatan ini. Juga kepada keluarga saya yang mendukung saya. Begitu juga para panitia yang telah berusaha keras mendukung dalam acara ini. Meditasi yang kita lakukan ini yaitu Anapanasati dengan menggunakan teknik samatha dan vipassana, di mana kita bisa mengamati paramata rupa dan bagaimana memperhatikan 4 elemen yang terdiri dari 12 karakteristik. Begitu juga teman-teman terus berusaha dan berjuang ya, dan terus semangat mendukung acara Pabaja ini. Terima kasih. Sokihontu, perkenalkan saya Erlin. Ini pertama kalinya saya mengikuti program Pabaja di DBS. Materi yang disampaikan mengenai teknik dan teori meditasi oleh Sayalai Utara sangat membantu saya sebagai pemula. Terutama sesi tanya jawab satu persatu itu banyak memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan yang saya hadapi selama berlatih meditasi. Kemudian fasilitas yang ada itu di luar ekspektasi saya, artinya
sangat memadai untuk berlatih meditasi. Kemudian saya berterima kasih banyak juga kepada panitia dan volunteers yang dedikasinya sangat tinggi. Mungkin ini saya sharing satu pengalaman yang bisa dibilang menarik bagi saya. Saat Pindah Patah pagi hari, di mana saat itu hujan, kami sebagai peserta harus memegang mangkok di satu tangan dan payung di satu tangan lainnya. Hasil dari Pindah Patah pagi itu berhasil dengan sangat baik, tentunya karena kerjasama antara peserta dan panitia ya. Dan tentunya kami tetap tidak boleh berbicara. Namun saya juga melihat panitia yang sangat cepat tanggap terhadap keadaan sekitar ya. Jadi keberhasilan itu juga sangat tergantung dari panitia penyelenggara. Akhir kata, saya merekomendasikan program Pak Baja ini kepada teman-teman sekalian karena saya percaya pada akhir program kita akan melihat diri kita sebagai individu yang penuh dengan energi yang positif. Sukihontu, nama saya Mariang. Kali ketiga saya mengikuti Pak Baja DBS. Kali ini pembimbing Pak Baja adalah saya Lei Utara. Menurut saya, beliau adalah seorang guru yang sabar dan menjelaskan dengan terperinci dan sangat terstruktur. Baik untuk pemula maupun yang sudah terbiasa mengikuti latihan, tidak menjadi masalah. Selain itu, untuk kali ini, kami diharuskan mengikuti interview oleh saya Lei Utara. Pada awalnya saya tidak mengerti kenapa harus mengikuti interview. Namun beliau mengatakan jika tidak melontarkan pertanyaan kepada beliau, maka beliau tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Karena setiap yogi memiliki masalah dan kemampuan yang berbeda dalam tingkat meditasinya. Fasilitas Pak Baja kali ini juga semakin meningkat dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Dan walaupun setiap tahun metode meditasi yang diajarkan adalah sama, yaitu metode Anapanasati, tapi tetap saja memberikan pengalaman yang baru untuk saya. Selain metode Anapanasati, saya Lei Utara juga memberikan metode yang baru, yaitu metode 4 elemen. Hal ini juga memberikan pengalaman yang baru untuk saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia, pada para volunteer, dan kepada para donatur yang telah membuat acara ini berlangsung dengan baik dan melayani setiap kebutuhan kami, para yogi, untuk bermeditasi dengan sangat baik sekali. Dan selain itu juga terima kasih kepada Dewi Dapur yang sudah sangat menyajikan makanan yang sangat enak dan selalu mengatur menu yang variatif dan cocok untuk kami. Sukses selalu untuk panitia. Wandami Bante Keminda dan saya Lei Utara, Sukihontu kalian Namita. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bante Keminda atas kebijaksanaannya telah mengundang saya Lei Utara sebagai pembimbing kami di Pak Baja sementara kali ini. Teknik yang diajarkan oleh saya Lei adalah Anapanasati. Saya yakin Anda semua sudah sering mendengar tentang teknik ini. Saya Lei mengkompres tahap-tahapan meditasi Anapanasati menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah awareness of the nature breath, jadi tahap untuk perhatian terhadap nafas alami. Dan tahap ini sangat krusial. Untuk tahap ini, saya Lei mengajarkan 5 langkah yang simple tapi tidak mudah, tergantung parami masing-masing. Setelah kita bisa melewati tahap yang pertama ini, baru akan langsung maju ke tahap yang kedua, yaitu tahap mengembangkan konsentrasi. Bila tahap yang kedua ini bisa dicapai, maka secara alami tahap-tahapan Anapanasati akan bisa dilewati. Hal yang paling berkesan di Pak Baja kali ini adalah sesi interview wajib untuk setiap peserta.
Setiap 2 hari sekali, saya Le mewajibkan kita untuk mengikuti sesi interview. Di mana pada sesi ini, tiap-tiap dari peserta mengutarakan masalah meditasi mereka dan serta kemajuan meditasi mereka. Yang membuat saya terkesima adalah kesabaran dari saya Le yang penuh dengan meta dan karunanya, mendengarkan setiap masalah dari kami, kemudian memberikan advice atau nasihat yang sesuai dengan masalah kita masing-masing. Advice yang diberikan ini sangat bersifat personal, seperti halnya seorang dokter yang meresepkan obat untuk pasien sesuai dengan penyakitnya. Dan yang paling penting adalah nasihat tersebut bisa kami bawa pulang untuk latihan di rumah. Terima kasih saya Le Utara. You are very kind and your super passion is really amazing. I hope I can meditate under your guidance again. Untuk Bu Vero, Anda hebat sekali. Sebagai penerjemah, walaupun Anda capek, serumit apapun Anda berusaha untuk menerjemah dengan baik. Ditunggu buku kompilasi Q&A-nya ya Bu, tentang meditasi. Untuk panitia, Pak Yohendi dan teman-teman, serta para volunteer, baik yang dewasa, junior, sampai super junior yang menggemaskan. Kalian semua sangat hebat, walaupun kalian capek, tapi kalian selalu berusaha untuk memfasilitasi kami agar bisa latihan dengan baik. Semoga kebajikan Anda semua bisa menjadi pendukung untuk mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.